Baik, kita akan mulai praktikumnya tadi ya. Jadi kita mulai dengan pertama mengunjungi Glide. Ya, silakan dibuka Glide-nya. Glideapps.com. Kemudian ya mohon maaf, ini harus pakai layar besar. Tapi kalau nanti Anda pakai HP, usahakan nampilkannya diminta dalam di titik 3 ini. Nanti diminta desktop side ya, supaya bisa jalan. Oke ya. Agak repot saya pakai. Baik, setelah connect, kalau yang versi desktop tinggal klik open Glide ya. Nanti minta login dia, minta login. Nah, loginnya dengan sign up with Google. Contohnya saya pakai akun Gudang HW3 ya. Saya masuk dulu. Ya, kemudian saya jawab izinkan ya. Kemudian nanti kalau sudah diizinkan, kita tunggu beberapa saat, nanti masuk ke desktopnya insya Allah. Ya, masuk ke desktopnya, udah nyampe sini? Ya, oke, kalau sudah, silakan buat nama perusahaan atau name kamu boleh ya. Kemudian I'm building with apa ya, untuk my school, myself, my client ya. Oke, misalnya dipakai untuk my non-profit ya, karena non-profit ya. Oke, selanjutnya kita continue ya. Kemudian setelah continue dia nanya berapa pekerja di perusahaan kamu, kalau ada ya, terserah mau kasih berapa. Oke. Select what role. Education training. Kalau sudah tinggal continue ya. Setelah selesai memilih ini, kita tinggal continue. Satu tahap lagi, ini ada 3 ya. Oke, tim logonya boleh diganti kalau punya logo sendiri ya. Misalnya munculin fotomu boleh ya. Oke, tim name-nya boleh Gudang Steam atau apa namanya. Mau dikasih nama apa silakan. Ya, ini tinggal jawab aja. Dapat dari mana? Dari online course boleh, data order boleh, silakan dari sekolah boleh, dari your teacher boleh. Ini nggak usah diklik yang atas, yang bawah aja yang diklik. Ya, setelah selesai, tinggal let's glide. Yes, jadi, nah kemudian tinggal beri nama APK-nya, samain dengan nama database-nya, misalnya PMBFT. Pilih versi mobile. Kalau sudah tinggal continue. Itu kalau mau langsung buat app-nya ya. Oke, kita coba langsung buat. Pilih mobile, pilih continue. Kemudian kalau kita tidak punya, belum ada yang sheet atau Excel, Google Sheet atau Airtable, kita langsung aja ini ya. Bisa juga mengimpor dari CSV atau ODS ya, maksimum 5 MB. Kita pakai yang ini aja. Kita pakai Glide Table. Kalau sudah tinggal create app ya. Nanti kita bisa sudah disediakan ada 3 buah tabel, user profile, things dan kategori. Ini kita tidak butuhkan. Karena kita tidak butuhkan, maka ini kita hapus. Caranya bagaimana? Gunakan mouse-nya, arahkan ke thing, klik kanan, lalu pilih di delete pada navigasi. Ini juga sama, kategori dihapus juga, klik kanan, pilih delete. User profile nggak bisa, karena memang harus ada ya, untuk menentukan siapa yang buat, siapa yang menggunakan ya.
Kemudian kita pindah di tab data, kita juga buang tabel yang sudah disediakan, karena kita nggak butuh kategori dan things, kecuali user tidak bisa dihapus ya. Cara ngapusnya sama, klik kanan pada tabelnya, lalu pilih di delete, dijawab delete, kemudian pada kategori juga sama, dipilih delete ya. Kita pilih di delete, oke ya. Selesai. Ya. Gampang kan? Ya, sekarang kita akan buat tabelnya satu-satu. Tabel yang pertama nanti tabel agama dan sebagainya. Nah, saya tidak menyarankan langsung membuatnya dari data, tapi enaknya saya dari pengalaman saya menggunakan layout saja. Oke ya, menggunakan layout. Jadi tidak usah pakai data untuk membuat tabelnya, karena kalau dari layout nanti tabelnya langsung terbentuk, formnya langsung terbentuk. Kecuali nanti ketika kita membuat tabel anak ya, tabel anak nanti ada kita buatnya dari tabelnya dulu, baru nanti di forumnya boleh ya. Oke, atau sama aja juga boleh. Oke ya, siap ya. Oke, yuk sekarang setelah datanya tabel-tabelnya dihapus, kembali ke layout ya, sehingga masuk ke jendelanya. Oke. Siap, kita klik pada plus di navigasi ya, plus navigasi, kemudian pilih form screen. Kenapa pilih form screen? Karena kita akan membuat form yang berasal nanti berupa isian. Kalau kita screen from data, tadi kalau kita sudah buat tabel dulu, jadi kita pilih screen from data kalau kita sudah punya tabel. Kalau kita belum punya tabel dan langsung mau buat formnya atau belangko isiannya, kita buat form screen. Kalau screen yang bukan form, kita bisa pilih dengan custom screen atau menggunakan sampel screen dari project management, dashboard, company directory, multi-step form, dan chat ya. Multi-step form tuh kayak begini. Dia ada belangko yang bertingkat isinya. Contoh, misalnya dia nanya dulu agama, ya. Selesai kamu ngisi agama, pindah lagi ngisi golongan darah. Misalnya ngisi, nanti udah itu masuk lagi ke yang lain. Nah itu makanya multi step form ya. Oke, kita nggak buat itu. Tapi kita juga bisa buat nanti forum untuk chatting, ini juga ada ya. Sekarang yang kita pakai yang pertama, kita pilih form screen. Oke ya, kita pilih form screen. Ya, setelah itu muncul new form tab. Karena kita mau buat tabel baru. Halo, kita buat tabel baru. Kita pilih pada choose a target table dengan memilih new empty table. Kasih nama tabelnya yang pertama tabel apa? Tabel prodi. Oke, kita tambah kolomnya, gampang banget. Yang pertama kode prodi. Kita tambahkan lagi kolom kedua, nama program studi. Oke ya, kalau sudah tinggal create form. Gampang banget. Yes. Langsung jadi tabelnya, langsung jadi formnya, dan bisa langsung diisi. Oke, jadinya kayak mana? Ah, ini kayak gini ya. Paham ya? Oke, tinggal ngisi contohnya 55201 ya. Program studinya teknik informatika. Ya, tinggal submit. Oke, langsung jadi. Kemudian 54201 program teknik sistem informasi. Kemudian 56201 arsitektur ya. Oke. Udah langsung jadi ya. Nah, tapi kira-kira, halo, mahasiswa baru mengisi program studinya enggak? Hah? Enggak ya? Enggak ya. Maka kalau dia karena tidak dibolehkan mengisi program studi, ketika kita klik forumnya, ini kita matikan matanya. Ya, sehingga dia tidak nampil ya. Oke, paham ya? Jadi kenapa ini matanya kita picakkan? Karena forum ini tidak boleh dipakai oleh sembarang user ya. Ya, hanya yang mengelola prodi. Paham ya? Oke?
Maka di sini forumnya kita tidak munculkan setelah diisi tadi. Oke, sekarang dengan cara sama kita buat forum dan tabel untuk agama. Oke, gampang banget. Gimana tadi? Tekan plus pada navigasi. Kita pilih apa? Form screen. Kita pilih apa lagi? New empty tabel. Kasih nama tabelnya agama. Ya, add kolom. Kolomnya cuma satu, agama aja. Kalau sudah tinggal create. Kalau tadi kolomnya ada dua, kode progri dan nama program studi ya. Ini cuma agama. Kita create form. Bisa langsung isi. Nanti kalau sudah kita matikan juga, karena tidak sembarang orang mengisinya. Oke, kita isi yang pertama Islam. Oke, kemudian kita isi Katolik. Kita isi lagi Kristen. Ada yang Kristen di sini? Ada yang Katolik? Hindu. Ya. Kemudian Buddha. Ya. Selesai. Nah, kembali kayak tadi, karena agama tidak boleh sembarang isi, kita tinggal matikan matanya ya. Oke. Kita buat satu lagi untuk tabel dan forum. Golongan darah. Oke. Sama kayak tadi pada navigasi di plus forum screen. Tabel baru, new empty tabel, kasih nama golongan darah. Oke. Kita tambah golongan darah kolomnya. Ya, tinggal create forum, sama kayak tadi, kita isi dulu, baru nanti kita matikan. Karena kita tidak mengizinkan user umum mengisinya. Ya, kita isi golongan darah paling banyak apa? O ya. Kemudian golongan darah A, kemudian golongan darah B, dan yang paling jarang golongan darah AB. Ini susah sama kayak istri saya nih ya. Oke. Nah, kalau sudah kita matiin lagi karena tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan, tidak boleh digunakan oleh orang lain ya. Selain pengelola prodinya. Oke, berikutnya lagi tabel golongan darah sudah jenis kelamin ya. Oke, sama caranya, gampang banget. Form screen, empty tabel, jenis kelamin. Oke ya, tinggal add kolom. Kolomnya seks atau jenis kelamin ya, tinggal create. Jenis kelamin ada berapa? Ada yang 4. Kalau Thailand punya 7. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, oke, jenis kelamin cuma ada 2 ya nak ya. Yang paling banyak mana? Perempuan. Oke, kedua laki-laki. Oke ya. Nah, selesai. Sama kayak tadi. Kenapa dimatiin matanya? Karena tidak boleh digunakan oleh user lain. Oke ya. Nah, baru sekarang kita akan buat tabel apa? Tabel dan forum untuk mahasiswa. Nah, caranya ini nggak usah dimatiin nanti matanya. Oke, kita sama kayak tadi. Plus navigasi form screen. Ya, empty tabel. Kita kasih nama mahasiswa. Oke ya. Kita add kolom. Yang pertama NPM. Kolom lagi nama mahasiswa. Kolom lagi apa? Lagi tempat lahir. Kolom lagi. Nah, karena ini tanggal lahir, halo. Karena ini tanggal lahir, tipenya bukan tag ya, tapi tipenya apa? Date ya. Oke, date time. Kemudian ya, kita tambah lagi kolomnya apa? Agama. Nah, sementara ini biarin dia tag dulu. Nanti kita konekkan dengan tabelnya.
Kemudian kita tambah lagi golongan darah. Kemudian kita tambah lagi jenis kelamin. Oke, kita tambah lagi program studi ya. Oke, program studi. Kode prodi ya. Oke, nah kalau sudah habis semua rencana kita, ya rencana kita ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom? Oke, kalau sudah tinggal create form. Selesai. Nah, tapi belum selesai nian, karena nanti ada kolom yang kita gabungkan dengan tabel yang sudah tadi kita buat ya. Oke, ini kita matiin aja iklannya. Let's do it ya, atau skip tutorial ya. Nah, kita skip tutorial. Ya, sekarang kita akan menyatukan beberapa kolom. Ya, halo. Ya, pertama sebelum kita satukan, tanggal lahir ini masih date time ya. Kita jadikan date saja. Gimana caranya? Tidak bisa kita atur dari sini. Ya, nggak bisa kita atur dari sini, maka kita pindah dulu ke date, ke data ya. Ke data, pilih tabel mahasiswa, cari tanggal lahir, diklik, lalu di edit. Nah, baru di sini tipenya date time, tapi partnya ini kita pilih date only, ya, dengan format, mau format panjang, format pendek. Biasanya format pendek ya. Ya, short. Nah, tinggal di save ya. Sehingga nanti isinya tanggal, bulan, tahun ya. Oke. Oke, nah kalau keputus bisa dibalik lagi di sini, tinggal diedit ya. Ya. Jadi kita akan perbaiki data tipe tanggalnya. Kita kemana? Ke menu data, pilih tabel mahasiswa. Pada tanggalnya ini diedit, ya. Nah, partnya ini kita ganti menjadi date only ya. Kalau sudah tinggal save, atau boleh diubah formatnya menjadi short ya. Kalau sudah tinggal save. Oke, selesai. Nah, lalu gimana Pak berikutnya? Kembali ke layout. Halo? Ya, kembali ke layout. Kita akan mengganti yang agama ini ya. Ya, yang agama ini kita hapus dulu. Kita hapusnya gimana Pak kolomnya? Tinggal klik close saja. Di sini ya. Nah, hilang dia ya. Oke, lalu gimana nambahnya Pak? Ya, menambahnya tinggal plus pada komponen. Kita cari komponen bernama choice. Ya, ada choice. Nah, ini ada choice ya. Nah, kita klik choice, tahan, pindahkan ke tempatnya tadi. Setelah tanggal lahir, sebelum golongan darah. Ya. Masuk di sana choice-nya ya, defaultnya NPM. Sekarang kita ganti right to-nya. Right to-nya menjadi agama. Oke, selesai ya. Belum selesai. Belum terbuka. Ketinggalan yang di sini, oke. Setelah diganti agama, right to-nya, source-nya kita ganti ke tabel agama. Supaya nanti ngambil datanya dari sana, kontennya pada bagian konten ya. Nah, value yang kita simpan agama, display S-nya juga agama. Ya, oke ya. Nah, udah? Oke, kalau sudah dengan cara sama, golongan darah pun juga kita hapus. Ya, nah, kita akan menambahkan lagi choice juga. Taruh di antara agama dan jenis kelamin. Ganti lagi right to-nya menjadi apa? Golongan
darah, source-nya menjadi golongan darah ya, display S-nya golongan darah. Nah, enaknya ini, enaknya ini bisa ada pilihan pakai foto, ya, bisa ada pilihan pakai foto, ya. Nah, ini karena di sini ada pilihannya berupa image, ya. Oke, selesai. Kita membuat golongan darah sama pada text entry jenis kelamin kita hapus juga, kita close, ya. Kita close di jenis kelamin, masukin choice lagi di antara kode prodi dan golongan darah. Ganti right to-nya menjadi jenis kelamin. Source kontennya, konten source-nya menjadi jenis kelamin. Value-nya sex ya. Display S-nya juga seks atau jenis kelamin ya. Selesai. Sekarang tinggal kode prodi. Caranya pun sama, kita hapus yang test entry kode prodi, masukkan choice di sana sebagai penggantinya ya. Nah, right to-nya kembali diganti kode prodi. Ya, content source-nya jadi apa? Prodi. Value yang disimpan kode prodi, display S-nya bisa nama prodi. Display S-nya bisa nama prodi ya. Nah, kalau sudah labelnya di sini kode prodi atau nama prodi boleh ya, atau diganti boleh di sini. Ya, nama prodi ya. Oke. Nah, kalau sudah nanti jadinya seperti ini nanti jadinya ya. Oke. Ya. Kalau dia keluar kayak gini tadi, masukin aja ya ke dalam ya. Sehingga dia nanti di sini ada nama prodi ya. Nah, ada pilihannya ya. Jenis kelamin. Oke ya. Udah jadi, Pak. Udah jadi nih ya. Sudah jadi. Nah, sekarang tinggal menunya belum masuk di sini ya. Menunya belum masuk. Ya, maka caranya gimana? Mahasiswa forumnya ini kita copy, klik kanan, kita pilih duplikat. Duplikatnya dipindah ke bawah. Digeser, klik tahan, geser ke menu. Ya. Oke ya. Nah, kita akan buat forum lain. Misalnya forumnya tentang apa nih? Di sini ada scanner. Ya, pakai scanner atau ada web embed ya. Web embed ini kita akan masukin profil universitas misalnya ya. Kita masukin di dalam menu sini. Di sini kita akan masukin profil universitas. Maka kita buat forum baru. Tapi kita pilih apa? Kita pilih custom screen. Ya. Nah, custom screen. Screen-nya bisa dikasih nama ya. Nanti bisa dikasih nama screen-nya. Ya, di mana namainnya, Pak? Namainnya di kanan ini. Ya, namanya profil UMB, ya. Nah, profil UMB. Nah, kemudian yang kita masukin di sana komponennya itu adalah web embed. Ya. Web embed, cuma sayangnya web embed ini ya tidak bisa kita pakai karena harus bayar. Mohon maaf ya. Oke. Lalu ngakalinnya gimana, Pak? Ya, silakan pakai teks saja. Pakai teks mana ya? Ya, tinggal nyari aja ya. Ya, ini rata-rata yang berbayar yang ada tanda ini ya. Atau pakai kontak form ini boleh. Ya. Kalau nggak mau ini dihapus bisa, close. Kalau nggak suka ya. Bisa juga pakai, ini kontak ini boleh. Ya. Ya. Bisa call, bisa SMS ya.
Oke, kalau gitu ya ini bukan profil UMB nama forumnya ya. Nama forumnya apa? Kontak kami ya. Oke, kontak kami. Nah, kita tidak mau masukkan di navigasi, kita inginnya masukin di menu, pindahin aja. Ya, pindahkan di bawah sini ya, di bawah mahasiswa forum. Nah, selesai. Kemudian mau masukin apa lagi, Pak? Mau masukin peta lokasi ya. Oke, kita akan masukin peta lokasi. Kita buat forum lagi, screen lagi tapi custom screen. Nah, ini custom screen-nya lokasi kampus. Ya. Lokasi kampus masukin map. Ya. Komponennya masukin map. Ya. Titelnya apa? Kampus 1. Ya. Ya. Ya, harusnya ada tabel baru ya. Sementara nggak apa-apa, kita pakai user aja. Nanti tinggal diatur sendiri ya. Oke. Nah, itu contohnya. Nah, karena kita memasukkan di menu sini, kita masukin di menu ini ya, maka kita pindahkan lokasi kampus, ditaruh di bawah sini ya. Oke. Selesai, Pak. Sudah semua ya, sudah semua. Maka bagaimana kita mempublishnya? Ya, kita boleh ke setting dulu. Setting ini menentukan privasi, appearance dan sebagainya ya. Logonya mau masukin di sini boleh ya. Kalau mau diupload ya. Saya ambil logonya. Ya, pindahin ya, change icon ya. Mau pakai apa boleh. Ya, tadi upload logonya. Show logo dan titel. Deskripsinya boleh di sini ya. Aplikasi penerimaan mahasiswa baru UMB ya. Fakultas Teknik. Ya. Oke ya, ini name icon, appearance, temanya mau tema color apa, mau gede kecil, defaultnya ya, defaultnya yang small misalnya kan, oke. Privasi, halo. Nah, kalau pakai private orang lain nggak bisa buka, ya. Supaya bisa buka gimana? Public. Ya, nah publiknya gimana? Harus sign in. Kalau nggak mau, kita pilih no sign in. Ya, kalau ini require sign in, ya bisa login pakai Google, pakai apa? Ya, oke, kita pilih no sign in aja, biar mahasiswanya banyak. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang diatur, tinggal publish. Ya. Nah, ini boleh dikasih nama, diganti namanya, defaultnya itu PMB FT UMB, UM Bengkulu. Oke ya. Nah, ini alamatnya, tetapi tidak boleh huruf besar dan huruf tidak boleh spasi ya. MB-nya huruf kecil aja. UM Bengkulu. Oke.
Nah, kalau sudah oke, tidak besar salah kayak gitu, tinggal publish. Selesai, ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah jadi, ya, nanti. Nah, ini tinggal di copy linknya, sebarkan ke website multimedia mana-mana, ya. Oke, nah contoh ini saya copy atau bisa juga di scanner ini, ya. Ini bisa kita copy linknya, saya contoh. Nanti bisa kita pakai di browser manapun, ya. Oke, kita coba cek di browser Edge, ya. Ini saya paste. Ya, maka sudah bisa dipakai. Silakan yang mau nyoba teman-temannya, ya, kalian bisa daftarkan diri kalian. Nah, ini ya. Dan enaknya ini bisa jadi aplikasi Android, ya. Dia masuk ke sini, ya. Karena dia menggunakan teknologi Progressive Web Application, ya. Jadi ini bisa diinstal, tinggal install aja di sini, klik ini, ya. Klik ini nanti tinggal install, ya. Kalau mau diinstal di aplikasi, ya. Jadi dia nggak perlu browser lagi. Oke, ya. Nah, ini jadinya kayak gini, ya, siswa forum. Nah, ini bisa diisi mahasiswanya. Kemudian kontak kami, ya, ini ada namanya, ada SMS, ada call, lokasi kampus, ya. Ya, wah, kampus kita ada di Amerika nih. Ada di Portland, ya. Oke, nah kalau sudah demikian caranya, tinggal diisi. Coba, siapa yang mau jadi kelinci percobaan? Ya, Nur, berapa Nur? NPM kamu Nur? 2055201 05. Oke. Nur apa Nur? Nurpat. Nurpat apa? Hah? Nurpat gini ya? Ihsan ya? Oke. Tempat lahir? Lahir di mana kamu? Hah? Bengkulu. Tanggal berapa? Tahun? Tahun 2000. Tahun 2000. Tanggal? Bulan apa? Hah? Bulan Juni. Tanggal? Tanggal 1. Kemis ya. Jam berapa? Oke ya. Nah. Agama? Islam. Golongan darah? A. Oke, nama prodi Teknik Informatika. Kalau sudah submit. Oke, nah kita bisa ngecek ya. Kita bisa ngecek di mana? Ngeceknya di data tadi ya. Kita ngecek di data. Nurpat sudah masuk datanya. Oke, silakan coba yang lain. Silakan alamatnya ini ya. Alamatnya ini tadi kalau mau lihat di layout, di share tadi ya. Nah ini alamatnya PMB FTUMB Bengkulu.glide ya. Oke ya. Oke, sampai sini dulu contohnya. Sampai bersama belajar. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.